Hai, halo, apa kabar semuanya sahabat Alisa? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi ya. Kita diringin dengan tarot seperti biasa, masih membahas tentang love reading. Untuk tema kartu kita kali ini ya, aku lebih menyerahkan kepada alam semesta. Kita akan mencoba untuk mendengarkan message dari alam semesta. Oke, jangan di skip videonya. Siapa tahu energi kamu ketarik di sini. Kita mulai ya. Untuk hasil kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Kita bawa enjoy, semoga bisa memberikan motivasi dan menghibur ya. Oke. Saat ini aku melihat kamu ya. Kamunya di Eight of Wands ya, merasa terbebani oleh sesuatu ya. Ini tentang perasaan kamu yang masih dengan seseorang ya, yang kamu sayangi. Dia tidak ada kabar dan kamu masih menunggu, berharap dia ini mau ngerti ya, mau berubah menjadi seorang yang lebih baik. Secara garis besar aku lihat masih ada perasaan sayangnya kamu di sini untuk dia. Mungkin itu yang membuat kamu masih berharap karena masih sayang ya. Ada yang berusaha mungkin diam ya, kamu di sini nahan sebenarnya, ngebatin gitu ya. Kenapa dia berubah sikapnya? Kenapa di sini dia memperlakukan kamu tidak baik ya? Bertanya-tanya apakah ada orang lain ya saat ini di hatinya sehingga dia berubah yang memperlakukan kamu ya, tidak seintens dulu, terus sering cuek intinya ke kamu. Jadi kayak beban pikiran dan mental ya yang aku lihat di kamunya ya. Dan di Knight of Cup ini sebenarnya dia ini nggak bisa dipaksa gitu ya, karena aku lihat dia lebih dominan dalam satu hubungan ya. Dia ini adalah seseorang yang kamu sayangi ya. Di Knight of Cup ini hanya kayak kapan dia ada waktu, kapan dia moodnya baik, dia modelnya ini orangnya lebih gede egonya, aku lihat ya, karena lebih membesarkan egonya. Dan gak ngerti kalau kamu cuma membatin, terus sebenarnya sakit diperlakukan seperti ini. Kayak dia itu ngerasa gak ada salah sama kamu gitu. Yang aku heran gitu ya, dia diem di sini semaunya sama kamu dan nggak ngerasa salah ya. Apakah kamu marah? Dia nggak tahu alasan kamu marah itu apa, karena dia di sini ngerasanya berada di posisi benar gitu kan, nggak mau minta maaf. Terus di sini malah dia yang berpikiran mungkin kamu terlalu apa ya, ngatur gitu, terlalu pingin dituruti gitu. Itu dari persepsi dia yang aku lihat ya. Dan memang apakah dia masih mencintai kamu dan menyayangi kamu di sini ya? Aku lihatnya masih ya. Hanya aja kesalahpahaman, terus egonya yang membuat dia ini nggak ada komunikasi sama kamu ya. Nggak ngerti gitu loh, nggak, kurang peka gitu maksud aku ya. Seseorang ini kurang sensitif sama kamunya, kurang bisa mengerti apa yang kamu inginkan ya. Jadi kamu ngebatin sendiri, merasa tersakiti sendiri. Akhirnya pada dasarnya dia ini orangnya cuek loh, terus lebih mementingkan karir. Nggak suka juga dia karakter seorang yang mengatur gitu ya. Namanya dalam satu hubungan pasti ada batasan-batasan gitu ya. Tapi di sini dia selalu menggampangkan sesuatu, intinya selalu menyepelekan perasaan kamu. Itu yang kulihat ya. Mungkin di sini yang dia pertimbangkan karena beberapa kali ya dia melakukan kesalahan, kamu masih kayak ini aja, care aja sama dia gitu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi dia sudah menjadi suatu kebiasaan ya, habit yang menurut aku itu merugikan di kamunya sendiri gitu kan, kalau nggak berbicara gitu ya. Dan di Nine of Wands sebagian dari pasangan yang lagi kamu tunjuk ya, tentang
perasaannya ya, di energi ini aku lihatnya ya, ini ada lagi mengalami satu problem ya, mungkin dengan keluarganya, dengan perasaan dia sendiri sama kamu yang nggak menemukan titik temu. Aku lihatnya kayak ada masalah yang seharusnya kalian bicarakan dari head to head, tapi kayak disimpan gitu ya, kayak dipendam gitu, nggak mau terus terang gitu ya. Kamunya sama dia itu nggak ada titik temu gitu. Mungkin penyebab utamanya kayak merasa gengsi aja gitu. Ngapain sih kayak gitu yang aku lihat ya. Jadi ini lebih besar ego dan gengsi, sehingga kalian masih sama-sama sayang, kayak merasa tersakiti satu sama lain ya. Apakah di luar sana dia masih menyimpan seseorang ya, yang mungkin ya membuat dia berubah saat ini. Kita lihat ya, kita lihat ya. Oke. Untuk zodiak aku Sapa Leo dan Gemini, Taurus, Pisces, ada Virgo ya. Oke. Kita lihat di sini apakah ada seorang The Head Mother. Dia ini masih ya, kayak memang auranya dia sendiri di sini banyak yang suka ya, banyak yang mendekati dia ya. Dia mencari seseorang yang benar-benar kayak bisa menuju ke jenjang yang lebih serius sebenarnya ya. Ada yang udah matang dalam cara berpikir ya, udah dewasa dalam cara berpikir di Ten of One. Terlalu banyak problem juga ya, dianya sendiri ya. Kalau di kamunya sih aku lihatnya tidak banyak, tetapi di dianya sendiri. Mungkin dari tanggung jawab, dari kesiapan mental untuk ke jenjang yang lebih serius itu dia masih belum bisa. Makanya ketika dia diajak serius, ditanyain terlalu mendalam tentang perasaannya, dia seolah-olah hanya menjawabnya mungkin simpel ya. Kalau dia memang sayang sama kamu, The Head Mother, aku lihat memang dia ini banyak menaruh harapan ya di dalam hubungan ya. Ketika bertemu dengan siapa aja kayak gini, dia welcome, masih kayak apa ya, dia tidak menutup atau tidak membatasi gitu loh pergaulan dia dengan lawan jenis. Itu yang kulihat The Head Mother ini ya. Dan di Time of One nanti dia akan terjebak dengan permainan dia sendiri ya, mungkin dengan alasan dia menerima ya, selalu care dengan orang. Salah satu kayak pingin menemukan seseorang yang sama gitu ya. Namanya kita beda, nggak mungkin menjadi secara pemikiran 100% sama gitu, tapi dia berpikirnya terlalu sejauh itu gitu kan ya. Ini tentang masalah di luar dari pengetahuan kamu ya. Apakah dia menyimpan seseorang ya. Aku lihat dia memang deket ya, beberapa pasangan kamu ini ada deket dengan seseorang, karena dia lagi dalam masa pencarian ya, pencarian untuk pendamping hidup ya, partner life. Jadi memang ada ya, aku lihatnya dia tebar pesona ya. Intinya dengan lawan jenis dia tidak membatasi, dia selalu welcome kayak gitu yang kulihat ya. Apakah ini memang karakter dia yang asli atau memang ada sesuatu ya yang lagi dia inginkan di luar sana ya, yang di belakang kamu gitu ya. Yang aku lihat sih lebih kepada ada sesuatu yang dia inginkan ya, mendekati seseorang di luar koneksi sama kamu. Dia juga terkoneksi dengan orang lain ya, dia ramah sama orang lain kayak gitu ya. Apalagi sama lawan jenis, takutnya sih kayak dia udah punya komitmen sama kamu, dia terlalu care sama orang lain. Di sini jadi salah tanggap ya, nggak sih, jadi salah paham. Bisa jadi yang diperlakukan baik itu salah paham ya, itu akan menjadi bumerang di hubungan lama-lama ya. Itu akan menjadi satu pengganggu di dalam hubungan tentunya. Oke. Keinginan dia ke kamu di King of Time, aku kaget di King of Time ini
ada yang berpikir mungkin mundur berlahan gitu ya, mundur berlahan dari kamu ya di turn of time ya. Di sini kamu sudah kayak ngerasa ada feeling gitu ya, kalau dia itu akan pergi ya, akan pergi ninggalin kamu ya. Dia lagi tidak stabil ya, yang aku lihat begitu juga kamunya lagi enggak seyakin itu dengan dia gitu loh ya, tidak terlalu percaya dengan apa yang dia katakan ya. Di King of Time aku lebih melihat seseorang ini ya, seorang ini ada keinginan untuk mundur ya dari hubungan. Hati-hati ini ya, dari sikapnya aja udah cuek dan tidak begitu peduli sama kamu. Dia perlahan pingin mundur dari hubungan ini ya, ada pikiran dia tuh seperti itu. Gimana ya, kalau sudah komitmen dengan seseorang, jaga perasaannya. Kalau masih rame di luar sana ya, itu akan menjadi satu ini ya, bumerang untuk hubungannya. Oke. Selebihnya sepertinya kamu di sini kayak tahu gitu ya, bahwa dia ini ada orang lain gitu ya di belakang kamu ya, dari sikapnya. Di Ace of Time ini ada ketertarikan dia dengan seseorang dari fisik ya. Dia tertariknya dari fisik dulu aku lihat ya, secara fisik mungkin dia lebih oke ya dari kamu menurut dia ini ya, sorry. Jadi ini bukan tentang masalah hatinya dia yang tulus gitu ya, bener-bener di sini dia bermain ya di belakang kamu hanya untuk melampiaskan ininya ya, keinginan dia ya, secara fisik ya. Jatuh cintanya ini bukan secara hati ya, mendekati seseorang ini ada maunya di belakang kamu ya, jadi bermain ya. Mungkin secara kepuasan ya, di sini dia kurang sama kamu gitu ya. Ada hal yang mendalam di sini aku lihatnya ya. Lebih sensitif, lebih personal aku lihat ketertarikan dia di fisik ya. Nggak perlu saya terangkan di sini, pasti dengan saya berbicara seperti ini udah ngerti gitu ya. Karena yang menonton video saya pastinya yang 20 ke atas ya. Dan apakah hubungan ini akan berlanjut ya, dengan ketertarikan fisik ini di belakang kamu, apakah akan berlanjut ya? Tidak ada kejelasan yang terlihat di sini ya. Di kartu The Hawking tidak ada kejelasan ya. Ini hubungan akan ngambang, nggak jelas ya, didasari aja hanya ketertarikan fisik ya. Dan ini sepertinya memang lagi kayak menguji mental kamu ya, bertemu dengan seorang yang salah. Aku bilang mungkin salah ya, karena belum siap, tidak mengerti ya. Kamu di sini tersiksa batin gara-gara dia gitu. Mungkin bahkan komunikasi aja jarang, kayak semaunya sendiri, kapan dia datang ya. Secara hati aku melihat memang dia tidak menetap di kamu, sorry. Karena ada yang diam-diam memang mundur berlahan ya. Bisa jadi dia menyuruh kamu untuk mundur berlahan biar tidak terkesan dia yang meninggalkan. Kamu pasti bisa baca dari gelagat dia ini seperti apa. Pelan-pelan dia mundur, pelan-pelan dia membuatmu capek ya. Mungkin ini udah satu strategi biar dia bebas dari kamu ya. Di dalam hubungan dia memang agak semaunya di sini
Dia tidak mengerti bagaimana perasaanmu yang di sini ya. Alih-alih dia ingin mendapatkan seorang yang sama dengannya ya, sehingga dia menerima setiap yang mau berteman ya, lawan jenis yang mau berteman dengan dia selalu welcome di sini. Dia menunjukkan sifat ramah dan sebagainya. Dia akan terjebak di sini, di triparty ya. Dan di sini yang lebih kuat mendorong dia untuk membohongi kamu di belakang, kepuasan. Hanya mencari suatu pelarian di sini. Tapi hubungan ini tidak berlanjut lama ya. Tidak menuju ke jenjang yang lebih serius, tanda kutip, hanya untuk happy aja gitu ya. Jadi kalau ini kamu ladeni, kalau ini kamu jadikan beban pikiran dan tidak segera mengambil keputusan, itu akan menyakiti diri kamu sendiri ya. Bolak-balik dia akan nyakitin kamu di sini. Apa yang dia inginkan dengan kamu? Letting go. Ya, aku lihat dan memang ada indikasi dia ingin pergi gitu kan. Traveling lagi, mencari cinta lagi. Ya, even dia ingin bertemu. Dari dia masih berpetualang di sini. Kamu jangan terlalu banyak berharap ya. True love. Ya, padahal di sini kamu akan mendapatkan satu bonus di sini, di true love ini ya. Ini sebenarnya ada indikasi tentang cinta sejati ya. Insya Allah orang ini akan digantikan sama seorang yang lebih profesional dalam satu hubungan, yang lebih bisa mengayomi kamu. Dan sebelumnya tadi aku udah sapel setiap perjalanan yang saat ini terjadi, bahkan hubungan yang tidak baik-baik saja ya, atau yang akan datang. Ini ada kebangkitan spiritual ya, yang besar. Jadi masih ada keterkaitan. Kamu gagal dalam satu hubungan bersama dengan seorang, komitmennya udah nggak jelas begini. Itu ada kaitannya dengan kebangkitan spiritual kamu sendiri ya. Jadi ketika kamu mengalami kebangkitan spiritual yang aku lihat, pasti ini cobaannya akan di dalam hubungan ya, hubungan atau finansial kamu ya. Mungkin salah satu lagi kamu alami saat ini untuk yang kebangkitan spiritual ya. Jadi akan tahu ya apa yang terjadi saat ini. Ya, di dalam kebangkitan spiritual ini kamu ini benar-benar kayak nggak bisa menghindari ini ya. Kamu nggak bisa selain menjalaninya gitu ya. Di Four of Pentacle ini ada yang kehilangan hubungan ya, dikhianati. Di sini memang kayak kamu ini udah selain suruh menjalani ya,
Kamu juga akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, aku lihat. Ini di finansial. Ya. Keseimbangan finansial ya aku lihatnya ya. Kamu mungkin ada yang khawatir gitu tentang finansial. Terus hubungannya saat ini lagi nggak baik aja. Kamu akan diberikan yang lebih baik secara finansial di sini. Wow, ini ada kartu The Empress. Kenapa dia pergi dari kehidupan kamu ketika kebangkitan spiritualmu terjadi? Ya, ketika kamu mengalami kebangkitan spiritual, kenapa malah hubunganmu tidak karuan, finansialmu mungkin sedikit lemah? Kenapa gitu kan ya? Karena ini untuk membentuk diri kamu, ya, secara spiritual, spirit, ya, kuat, mental, kebijaksanaan itu menyelimuti kebijaksanaan juga. Spirit meliputi kebijaksanaan dan kekuatan mental hati, ya, pola pikir itu akan bergeser, itu akan berubah ya, Der ya. Nah, di sini nanti kamunya akan dapat di sini ya. Sesudah menjalani ini, sudah ngelewatin ini, mungkin udah ada yang lewat ya. Secara finansial nanti akan seimbang di Four of Pentacle ini. Kamu akan aman ya. Terus diikuti dengan kartu The Empress ini. Kartu The Empress adalah seorang yang mencapai tujuannya, akan cepat mencapai tujuannya karena sudah tahu ya. Setelah kamu intinya dirubah, digeser secara energi ya, tentu aura, vibrasi kamu ini akan beda, lebih mudah untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan di sini. Kamu bisa menjadi seorang yang lebih bijak dari perjalanan spiritual itu, lebih tenang ya. Banyak yang berubah nantinya. Begitupun kehidupan kamu juga akan berubah, bertemu dengan seseorang yang memang sevibrasi denganmu. Kayak gitu ya. Di kartu The Empress ada satu pencapaian yang akan kamu dapatkan ya, dalam hubungan ya, terus keuangan. Ini kartu The Empress-nya melambangkan kayak kemakmuran, pencapaian ya. Ini yang akan kamu alami ya. Klaim energi positifnya setelah perjalanan spiritual yang besar ini ya. Mungkin udah ada yang mengalami saat ini, lagi menjalani fase di Ten of Swords, kayak ngerasa sendirian dan tidak punya siapa-siapa yang bisa mengerti kamu gitu. Itu biasanya terjadinya seperti rasa-rasa yang dimana kamu seolah-olah tidak menemukan seseorang yang bisa mengerti dirimu ya, kecuali diri kamu sendiri kayak gitu. Nah, ini bagian dari kebangkitan spiritual ya. Oke, jadi itu ya, ada seorang yang di belakang kamu itu bermain ya, mungkin mengkhianati, menghadirkan orang lain intinya ya, tanpa sepengetahuan kamu. Dimaafkan saja. Kalau memang dia harus pergi dari kehidupanmu, ada yang mundur berlahan, berarti memang sudah tidak sevibrasi, tidak usah dipegangin ya. Biar kamu dalam menjalani kebangkitan spiritualmu ini bisa lebih tenang, tidak banyak drama, karena kebangkitan spiritual itu tidaklah mudah ya. Terlalu banyak drama ya di sini, yang akan membuat kamu itu banyak mengerti tentang dirimu sendiri dan orang lain juga nantinya. Oke, yuk kita lanjutkan ya. Oke. Sepertinya kamu butuh support, butuh solusi ya. Jangan dipendam sendirian. Carilah seorang yang kamu percaya, yang bisa memberikan kamu solusi
Bisa jadi ini orang terdekatmu. Hubungan masa lalu. Ya, aku melihat ada yang punya koneksi batin sama kamunya. Ya. Cukup kuat, ini adalah orang masa lalu kamu, ya. Dan sepertinya lagi sudah waktunya kamu membuang sesuatu yang nggak penting gitu ya. Kamu bersihkan energi-energi kamu dari mantan di sini, ya. Ini perlu ya. Untuk apa? Untuk untuk di cinta sejati, true love ya. Ini kartunya ya, yang tadi. Kamu akan ada hadiah cinta sejati ya. Jadi ini dibuang dulu ya. Dibuang dulu ya. Biar ada tempat yang baru untuk energi yang akan datang. Nih. Cinta sejati. Ini rumusnya begini ya. Ini harus dibuang dulu. Mantan ini dibuang, pikiran kamu dibersihkan dulu, energi kamu harus di healing dulu ya. Biar kamu bersih dari energi toksik. Nih, energi baru akan datang, kebahagiaan tentunya ya. Jadi ini mungkin ada hubungannya dengan tarik menarik satu energi ya. Yang dibutuhkan di kamunya ya. Kalau terus terpatok dengan energi mantan, di sini kapan kamu bisa bahagia ya, karena masih megang sesuatu yang lama gitu loh, yang harusnya ditempatin sama hal yang baru, kamu masih kasih untuk yang lama. Jadi pergerakan energi itu lambat gitu ya. Bisa dipahami ya maksudnya aku ya. Oke. Cukup ya sampai di sini readingannya. Next time kita akan jumpa di lain kesempatan di tema readingan yang lain. Semoga kamu selalu bahagia. Untuk yang kebangkitan spiritual, semoga dimudahkan jalannya, diberikan bimbingan yang terbaik ya, mana yang baik, mana yang buruk ya, biar dilihatkan ya, biar dituntun untuk menjadi seorang yang lebih bijak ke depannya ya. Semua tentunya masih dalam proses tahap belajar ya, begitupun akunya sendiri ya, masih terus belajar. Tidak ada salahnya mencoba menjadi lebih baik untuk diri kita dulu ya, sebelum ke orang lain. Oke? Selamat beraktivitas, semoga kalian selalu bahagia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Aku ngucapin makasih banyak untuk yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga ya energi kita bisa saling terhubung satu sama lain dan saling mendoakan dalam kebaikan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.